Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Saur disandera status tersangka KPK. Pertanyaan saya dan banyak orang adalah kenapa kemudian KPK yang kemarin-kemarin sampai yang sekarang itu sampai bisa mentersangkakan orang. Kalau di dalam editorial dikatakan ada mantan Dirut Pelindo II ya, Pak Erjelino sama Garuda. Dan Garuda Pak Emir Syahsatar ditersangkakan tapi juga tidak berlanjut ke penyidikan lebih lanjut atau proses yang lebih lanjut. Ada apa sebetulnya? Makanya itu kan mestinya KPK berterus terang kepada publik. Kenapa? Bisa begitu? Kenapa begitu lama? Kenapa begitu mudah menetapkan tersangka, tapi begitu sulit membawanya ke pengadilan? Ini kan ada ruang yang terlalu panjang itu, sehingga menimbulkan pertanyaan. Kira-kira kenapa Bang? Apakah memang karena yang tadi tangkap dulu bukti kemudian atau apa? Ya bisa saja orang bercuriga seperti itu. Tetapi kalau berpikirnya positif, berarti memang perkara itu ruwet, rumit. Ya begitu ruwet, begitu rumit, sehingga rupanya perlu panjang sekali waktu. Tapi sampai kapan? Jadi ketika diberi kewenangan yang sangat istimewa, di satu pihak bisa menyadap, di lain pihak tidak ada SP3, mestinya kan betul-betul sangat berhati-hati menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dan harusnya punya bayangan, begitu si A dijadikan tersangka, dalam tempo 3 bulan dia harus masuk ke pengadilan. Dalam waktu 3 bulan? Ya harusnya. Secepat mungkin. Secepat mungkin. Peradilan ini harus efisien. Harus efisien dan itu kan menyangkut ke rasa keadilan. Jadi sekarang kan lihat itu. Kan di 18 atau 17 perkara yang mangkrak. Itu berlebihan buat sebuah institusi yang bernama KPK yang super body. Berlebihan. Jadi KPK bukan sebuah lembaga isinya malaikat. Masih manusia juga. Masih manusia juga. Karena dia masih manusia juga, maka dia juga harus berhati-hati terhadap manusia lain. Atau diubah saja Bang, ditetapkan saja seperti tadi usul Bang Saur misalnya 3 bulan, diubah saja di Undang-Undang KPK untuk membatasi supaya status tersangka ini tidak bisa lama-lama Bang. Ya, bagus bahwa itu dibikin di dalam undang-undang. Tapi semua orang atau banyak orang, begitu pintu perubahan undang-undang KPK dibuka, maka dia akan mengundang tafsir lain. Bukankah? Itu kan persoalan di KPK itu. Begitu ada yang mau membicarakan bahwa undang-undangnya perlu direvisi, maka timbul prasangka bahwa akan mau melemahkan KPK, akan melawan pemberantasan mengkriminalisasikanlah, melemahkanlah, sehingga dia menjadi barang yang seperti tidak tersentuh. Sakral itu ya? Ya sakral. KPK itu super sakral. Ya itu kita harus katakan ke hadapan publik. Tapi kalau begitu Bang, ketika tidak ada aturan yang memaksa KPK tidak berlama-lama mentersangkakan seseorang, berarti kejadian seperti yang 2 ini atau mungkin ada beberapa yang lain akan bisa terulang lagi? Ya sudah tentu. Itulah sebabnya. Ya, jangan merasa bahwa pimpinan yang sekarang ini, komisioner yang sekarang ini, bahwa dia telah berkinerja terbaik. Dan biar itu jadi masukan buat DPR. Nah, kita perlu memandang KPK yang sangat penting ini dalam perspektif yang jujur. Ya, bukan saja KPK harus jujur menegakkan republik ini supaya tidak ada korupsi, tapi kita pun harus jujur melihat KPK itu. Jangan belum disangka untuk melemahkan KPK begitu ya ketika kita mau mengusulkan perubahan. Jangan dong. Mari kita terbuka melihat perkembangan, melihat bahwa perlu ada perbaikan. Itu di satu pihak. Tapi di lain pihak banyak juga yang ngomong kan, apa betul itu TOT? Tidakkah ada yang sedang tidur di TOTK? Itu ya? Loh iya, itu juga timbul. Itu juga timbul gitu loh. Logikanya kan ditangkap tangan itu ketika misalnya saya mau menyuap. Ada para pihak.
Saya sedang memberikan. Ada para pihak, ada bukti di depan mata. Namanya Ditangkap. dalam bahasa yang lebih bagus itu tertangkap basah. Iya, Itu bahasa yang bagus, Iya. bukan tertangkap tangan. Jadi saja. ketika proses itu tidak ada, Ya, wajar orang bertanya, TOT-nya di mana? iya, tangannya di mana gitu Iya. Yang ditangkap apanya? Makanya, jadi kan kita tidak mau bahwa ada sebuah lembaga yang dipercayakan untuk membuat negara ini bersih, tetapi sebetulnya, yaitu terbuka celah. Kan itu yang terjadi, dan orang nggak berani cawe-cawe dengan KPK ini, karena dianggap, lu kan nggak mau melawan ada KPK. Yaitu. Kalau dari internalnya sendiri, Bang Saur, apakah kita tidak bisa berharap bahwa dari dalam sendiri itu ada kesadaran, oh ini tidak benar loh kalau kita mentersangkakan orang berlama-lama tanpa ada ujung, ini menimbulkan ketidakadilan bagi orang yang sedang kita proses hukumnya, bagaimana? Yang terbaik adalah memang pengawasan melekat. Ada di dalam tubuh organisasi itu, yaitu sehingga pengawas itu menjadi bagian yang organik, organisme di dalam organisasi itu. Itu kan yang terbaik sebetulnya. Karena penerimaan jadi lebih mudah kan dari dalam sendiri. Makanya ketika terjadi gelar perkara, harusnya dipersoalkan. Itu harusnya dipersoalkan. Berapa lama ini kita bawa ke pengadilan? Kan gitu, berapa lama? Kan harusnya itu ada pertanyaan tentang itu. Oke, pertanyaan itu juga nanti akan kita dengarkan dari masyarakat, tapi kita harus jeda dahulu, Bang Saur dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Saur, coba kita mendengarkan juga pertanyaan dari masyarakat. Apakah memang masyarakat melihat hal yang sama soal status tersangka yang dilakukan atau diberikan oleh KPK ini? Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Saur, selamat pagi Bung Deonat. Selamat pagi, Kita ini mencintai Indonesia. Ibarat kendaraan, KPK ini adalah bulldozer super kuat untuk mendobrak longsoran yang mengganggu jalannya Indonesia karena budaya korupsi. Ini ada dua unsur, Pak. Satu, operatornya, yaitu komisionernya. Dua, mesinnya. Komisionernya suka tidak suka dibagi tiga. Dari pemerintah tiga, dari DPR tiga, dari luar tiga. Ini pasti tidak bisa bersih-bersih amat lah. Tapi bisa disaring dengan satu peraturan, kalau mereka tertangkap tangan atau mereka terlibat dalam kesalahan, ketemu orang dan sebagainya, itu tidak boleh. Hukumannya 10 kali dari hukuman orang biasa. Ini supaya mereka sadar. Yang kedua, mesinnya Pak. Suka tidak suka, komisioner itu tidak bisa bekerja tanpa mesin. Nah, mesinnya ini juga sumbangan dari Polri, dari Jaksa, dari ASN dan lain-lain. Ya juga tidak terlalu bersih. Nah, ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, untuk membuat itu dibuatlah peraturan bahwa KPK tidak boleh SP3. Sekali dia menetapkan tersangka, segera putus dan masuk. Nah, kalau sampai ada tersangka yang berlarut-larut, pasti ada kerusakan di mesin atau di operatornya nih Pak. Baik, nanti kita coba cari kerusakan kalau memang ada ya. Pak Nugroho, terima kasih Pak dari Jakarta. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Saur dan Bang Leo. Selamat pagi, silakan. Bahwa law enforcement khususnya dalam masalah korupsi itu jelas harus dilakukan karena itu kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, dilakukan dengan leg spesialis. Dalam hal ini tergantung kepada sistem hukum. Nah, sistem hukum kita itu dipandu, dikawal dan diberi dasar orientasi dan arah oleh paradigma, dan paradigma itu sumbernya tidak ada lain, ideologi negara Pancasila, dan itu sudah jelas. Dan berikutnya, kalau kemudian KPK itu sebagai lembaga ad hoc, itu kalau sudah korupsi itu habis kan dibubarkan aja KPK kan. Lalu lembaga yang menurut Undang-Undang Dasar ada itu yang diberdayakan. Tapi sekarang kita melihat KPK ini kewalahan, bahkan berpicu dengan koruptor, para korban tindakan korupsi. Nah, untuk itulah diperlukan human resources quality, yaitu bagaimana mengaktualisasikan KPK ini melalui
kualitas manusianya. Dalam Kualitas hal ini manusia. jelas, iya leadership, manajemen Baik. dan sistem kerjanya. Nah ini, Oke. sedangkan sekarang ini. Terima kasih banyak Pak yang Iwan tutup. di Jember, Jawa Timur. Mohon maaf Pak, waktu kita sangat singkat. Kita akan ke Pak Abdul Rahman di Batam, Kepulauan Riau. Pak Abdul Rahman, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Saur. Selamat pagi Pak. pagi, Singkat Pak. padat saja Pak Abdul Rahman, silakan Pak. Mungkin singkat padat saja, secara positifnya mungkin kita bisa membangun suatu pemikiran bahwa mungkin saja di KPK penyidiknya kurang, sehingga banyak kasus yang dilaporkan ataupun banyak kasus yang sudah terkumpul tetapi penyidiknya kurang, sehingga ada batasan-batasan untuk menindaklanjuti. Tetapi segi Oke. negatifnya ini merupakan suatu hal yang bisa mengganggu paradigma masyarakat bahwa ada apa dengan KPK sekarang. Jangan sampai Iya. ada KPK didomplengi oleh kepentingan-kepentingan politik dan kepentingan kelompok yang ditumpangin oleh penyidik-penyidik kotor di dalam KPK. Sehingga sudah saatnya masyarakat berharap ada pembenahan, pembersihan antara penyidik KPK. Kalau memang penyidik yang dipikirkan bahwa sudah didomplengi oleh kepentingan politik dan kepentingan kelompok tertentu, segera Ya. dikeluarkan dari KPK. Ini yang kita Baik. harapkan, masyarakat sangat mengharapkan ini. Baik. Terima kasih Pak Abdul Rahman di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi. Di belakang Pak Abdul Rahman ada Pak Bion Hidayat di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Leo. Selamat pagi Pak. Singkat padat saja ya Pak. Silakan Pak Bion. Baik, makasih kalau gitu. Ya. Jadi begini Mas Leo, Hmm. penegakan hukum menjadi penting karena itu kepastian, law enforcement. Nah, saya melihat di sini ada independensi KPK tidak bermuara pada kepastian hukum. Kenapa? Oh. Dia dites and proper test oleh DPR. DPR menentukan diskresi mereka terhadap kepentingan politik. Nah Iya. ini yang membuat kepastian hukum tidak berjalan secara maksimal. Itu satu. Lalu kedua, kalau sampai 4 tahun orang dinyatakan tersangka, gablak jadi KPK Mas Leo. Ya. Makanya saya tidak nyalon pada sekarang ini Mas Leo, karena DPR juga menentukan terhadap orang menjadi KPK Mas Leo. Oh begitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Bion Hidayat di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi. Para pemirsa, ingin sekali KPK ini independen, bersih, dan juga lebih profesional lagi terkait khususnya dengan penetapan status tersangka. Apa yang bisa segera dilakukan oleh KPK dan kita juga yang memiliki KPK ini, Bang Saur? Ya cepat-cepatlah yang nunggak ini diberesin. Jadi saya kira rumus FIFO ya mesti dipakai lah. First in, first out. Ya, first in, first out. Ya, first thing, first done. Ya. Ya dong, Ya. kan mestinya kan jelas itu. Jangan tangkap terus, lalu beralibi atau memiliki apologi, kami kekurangan SDM. Oh, oke. Kan masa seperti itu? Iya, iya. Ya ukurlah baju, itu ukur juga lah berat badan kan. Supaya- Kalau over ya janganlah kan. Iya, iya. Kan iya. ini kan semua juga kritik, ya. Karena KPK terlalu penting untuk tidak dikritik. Ini kalimat-kalimatnya ditumpangi penyidik-penyidik. Ya kan, kalau tidak operatornya mesinnya yang rusak. Iya, iya. Ini kan semua kan masukan buat KPK. Dan itu boleh dong KPK menerimanya. Wah ya iyalah, wajib lah hukumnya. Wong dia itu adalah institusi publik kok. Punya kita, punya Ya rakyat. punya kita, punya semua. Ya kan, dan sekarang mari kita cari pemimpin yang lebih bagus. Bisa tidak dalam waktu sangat singkat Bang, status tersangka KPK yang masih nunggak ini, kita ketemu ujungnya nanti? Iya, sebelum mereka mengakhiri masa jabatannya, tunggakan ini beresin. Ayo, buktikan Oke. bahwa Anda memang dipercaya sebagai komisioner. Nanti kita akan lihat buktinya berarti ya Bang Saud. Iya, Terima dong. kasih sudah hadir di sini Bang. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, momentum pergantian pimpinan KPK pada Desember mendatang harusnya dimanfaatkan untuk membenahi secara menyeluruh tata kelola KPK. Tantangan yang dihadapi KPK ke depan tidak ringan, terutama menjaga kepercayaan masyarakat dalam penanganan kasus korupsi. Menyandera orang dengan status tersangka dapat mengikis kepercayaan publik perlahan-lahan. Semoga ini bisa segera dibereskan. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.